Nah, ini menariknya adalah ini tuh sebenarnya apa skuadnya si Barcelona untuk musim depan itu penyerang banyak banget, Bang. Banyak banget ya. Banyak banget, seriusan. Kayak Avenger. Halo FIFA Mania, jumpa lagi di kanal YouTube obrolan Vigo bersama Herlambang. Yoi, duet maut paling abad ini nih. Nah, kali ini kita ngebahas soal transfer. Balik lagi Transfer karena bursa transfer musim panas nih baru akan selesai di 31 Agustus besok. Yoi. Artinya masih ada Banyak waktu. banyak waktu untuk dibahas. Iya. Dan apa dalam beberapa hari kemarin sebenarnya yang menarik itu salah satu tim yaitu Barcelona. Menariknya dalam artian Ini tim sebenarnya miskin. Enggak dong. lah, Barcelona enggak, maksudnya dari beberapa media juga mengatakan kalau misalnya Barcelona itu emang lagi terjerat krisis hutang ya. gitu Iya. loh. Tapi tiba-tiba datengin banyak pemain. Enggak, jadi sebelum kita breakdown kenapa Barcelona datangin banyak pemain tuh ada banyak pengorbanan yang dilakuin oleh Barcelona. Ini yang gue baca dari gue karena kan nulis Liga Spanyol ya, sedikit banyak tahu nih masalah yang terjadi di Barcelona. Jadi tuh Barcelona di era kepemimpinan si Joan Laporta yang sekarang tuh dia lagi ngebenahin masalah keuangan dari presiden sebelumnya. Oh. Itu emang sampai Messi kan nggak bisa dikontrak tuh. Barcelona harus bayar utang berapa ratus juta pound gitu, euro. Itu dia harus ngejual hak siar televisinya ke pihak ketiga. Jadi kan setiap musim tim-tim di Spanyol nih dibagi-bagiin kan hak siar lo sekian gitu kan. Nah Barcelona tuh ngejual sekitar 10% dari hak siar sama lisensi merchandise-nya dia ke pihak luar biar dapetin duit. Nah duit ini yang akhirnya dipakai buat beli pemain-pemain itu. Berarti gali lubang tutup lubang dong berarti. Kurang lebih. Tapi kan yang dijual asetnya dia, bukan dia minjem jatuhnya. Kalau ini sih lebih ke jual-jualin barang kayak orang narkoba ya kan, nggak ada duit, barang dijual-jualin di rumah. Tackle itu. Nah, kalau kali ini Barcelona baru beberapa hari ini sebenarnya didatengin cepat banget sih. Datengin Raphinha ini kalau nggak salah 58 deh. Iya, dari Leeds 58 juta. 58 juta. Lewandowski baru kemarin itu 45. 45 ya. 45, Frank Kessie gratis sama Andreas Christensen dari Chelsea gratis. Nah, ini sebenarnya menarik. Oh, sama Siapa? si Kira-kira siapa? Ousmane Dembele yang renewal kontrak ya? di kontrak ulang. Yoi. Kan kontraknya sempat habis terus Sampai kontrak 2024. lagi, sampai 2024. Si kaki kaca. Kaki kaca. Kalau dibunyi yang kayak di TikTok yang tok 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 bunyi itu kaget. Nah, ini menariknya adalah ini tuh sebenarnya apa skuadnya si Barcelona untuk musim depan itu penyerang banyak banget, Bang. Banyak banget ya. Banyak banget, seriusan. Kayak Avenger. Tapi lebih banyak daripada Avenger. Avenger kan Tony Stark, Avenger kan Iron Man. Iron Man terus ada 7 pokoknya inget gua. Ada Hulk, kayak kan Thor gitu-gitu. Thor gitu-gitu. Ini ada 7. Nah, ini ada 9 penyerangnya. 9. Kalau misalnya di apa Ini kan yang inti kan ada 6 ya, ada Lewandowski, Dembele, kita breakdown ulang nih. Iya. Siapa namanya? Ansu Fati, Aubameyang, si siapa lagi tuh? Rafinha, Dembele tadi udah. Depay, sama Ferran Torres 7 tuh gila. 7. Yang nggak aktifnya itu si Ez Abde sama Martin Braithwaite. Itu bakal dijual sih Martin Braithwaite ini. Kalau misalnya Luke De Jong masih dipertahanin 10. Luke De Jong kan loan deh. Ya kalau misalnya dibeli 10. Terus tadi barusan padahal Barcelona tuh skemanya 4-3-3 ya. Iya. Yang dipakai cuma 3. Lah itu sisa kemana? Ya, nggak tahu deh pokoknya ya kan. Dan maksudnya tadi ada berita kayak si Aguero kan udah mulai latihan lagi tuh sama si Barca di Amerika ya. Sama si Henry ya. Nah dia tuh kalau misalnya dia bilang kalau misalnya Xavi butuh penyerang lagi, gue siap gitu. Banyak. Jadi semuanya. Ente jantungan Aguero. Nggak usah bertingkah mau main bola lagi. Nah, menariknya ini kalau yang kita riset ya. Ini sama kayak musim Barcelona tahun 2007-2008. Iya, itu di era 2007-2008 Barcelona punya Fantastic Four. Dulu kan film lagi ya sebelum Avenger kan rame Fantastic Four. Iya. Jadi Barcelona tuh ada 4 penyerang top, tuh ada Messi, Eto'o, Ronaldinho sama baru datangnya Henry dari Arsenal tuh dia tuh. Nah,
Ini kita bakal komparasi berhubung Barcelona punya striker yang sama di era sekarang sama yang di era kemarin. Ini ada kaitannya sebenarnya. Iya. Lini serang sama-sama bagus ya kan. Cuman secara prestasi gimana nih? Nah, di tahun 2007, 2008 tuh era terakhirnya Frank Rijkaard, si Barcelona tuh gelar sama sekali walaupun punya 4 penyerang. Dan padahal untuk penyerang penggantinya juga nggak macam-macam loh. Maksudnya bukan backupnya si yang 2007 ya? Iya, itu nama-nama Ada gede, Bang. Ada Go Johnson ya? Ada Go Johnson, ada Dos Santos, ada Pedro, ada Bojan Krkic sama Pedro yang di Roma sekarang kan? Pedro yang di Roma, di Lazio. Di Lazio. Lazio. Pedro yang di Lazio sama Santiago Escuero. Iya. Itu bukan nama-nama kecil maksudnya. Iya. Bojan waktu itu masih statusnya wonderkid, Pedro juga ya kan. Maksudnya Dos Santos juga waktu itu masih wonderkid kan. Dos Santos juga. Sekarang udah pada tua. Iya. Iya dong. Kan ini sekarang udah 2000. Dan yang menarik formasinya? Formasinya masih 4-3-3 dan pernah di satu waktu tuh gue pernah nonton Barcelona pakai 2-4-2. 2-4. Jadi 2 gelandang di tengah nih antara Xavi atau Iniesta atau enggak si Marquez kan. 4-2-4 berarti. 4 back, 2 gelandang. Nah, 4-nya penyerang di depan tuh Messi, Eto'o, Ronaldinho sama Henry. 4 di depan. Tapi 2 pemain winger di samping kan bisa agak turun ke belakang kan. Walaupun ntar fleksibel jadi 4-4-2. Berarti tengahnya atara si Xavi Iniesta atau enggak Deco. Atau enggak Marquez kayak gitu. Edmilson gitu-gitu kan. Saviola atau zaman itu udah pindah kemana? Udah cabut kalau nggak salah udah cabut ya. 2007 kayaknya. Penyerang 4. Itu tapi kan fleksibel kalau winger kayak Conte kan pakai 3-5-2 sekarang kan. 5 di tengahnya kan bisa agak mundur ke belakang. Jadi 5-3-2 kayak gitu-gitu. Emang fleksibelnya cuman berhubung kayaknya berat di lini serangnya dan waktu itu kan Xavi sama Iniesta juga masih belum bagus kan. Maksudnya belum ada klopnya berarti. Belum dapat chemistry-nya gitu. Makanya agak kursi Barcelona di tahun itu ya. Cuman setahun setelahnya pas dipegang si Pep Guardiola, si Barcelona tuh direstorasi ulang tuh skuadnya. Si Ronaldinho cabut kan, dijual ke Milan. Henry masih ada, itu kalau nggak salah Barca menang 6 gelar dalam satu musim. 6 tuh Liga Champions, La Liga, Copa del Rey, Piala Dunia Antar Klub, Piala Super Eropa sama Piala Super Spanyol. Itu 6 tuh. Jadi megangnya ribet kan tangan 2 ya. Iya. Piala 6. Iya. Gimana? Nah, kalau maksudnya dari lu kan sering nulis Bundesliga dan lu tahu maksudnya formasi Barca. La Liga, Bundesliga. Oh iya, sorry. nulis La Liga dan lu juga tahu formasi Barca waktu itu pemainnya juga bagus-bagus. Kira-kira emang apa sih yang salah di waktu 2007 tuh ya ini gue belum nulis La Liga dong 2007 masih. Iya, maksudnya kira-kira dari pandangan lu gitu, ada yang salah nggak? Maksudnya pemain secara komposisi mungkin bagus ya, kita bilang bagus. Cuman banyak posisi tuh yang pada akhirnya bertolak belakang kayak Ronaldinho sama Henry kan. Dulu jadi 1 tahun sebelum Henry datang tuh Barcelona 4-3-3 kan. Giuli dulu masih Giuli sama Messi kan masih backup ya. Giuli, Eto'o sama Ronaldinho. Henry sama Ronaldinho tuh posisinya sama, mainnya agak di kiri. Jadi di situ bentrok dan kebetulan di tahun 2007 tuh Ronaldinho udah mulai seneng pesta deh. Jadi ikut kayak acara paranoia yang dulu tuh. Party mulu. Jadi di situ ada kesenjangan. Makanya Pep masuk, Ronaldinho cabut. Skuadnya tuh masih agak sama tuh. Skuad yang ditinggalin Rijkaard terakhir sama Pep yang dipakai tuh masih agak-agak sama. Jadi masalah kayaknya emang di Ronaldinho sih. Kayaknya masalahnya di situ sih. Berarti jatuhnya Frank Rijkaard bingung juga ya, maksudnya Thierry Henry juga gede namanya, Ronaldinho juga gede namanya. Udahlah mainin 2 aja. Iya, kayaknya sih lebih ke situ sih. Soalnya beberapa kali tuh emang mereka pernah main bareng sih si Ronaldinho sama Henry-nya gitu. Dan semua hal yang bagus yang menurut kita bagus buat main bareng kan pada akhirnya enggak ya kan. Iya sih. Kayak Jack and Rose di Titanic walaupun bagus pada akhirnya Jacknya mati kedinginan. Iya. Padahal masih bisa ada 1 orang gitu loh. Ya ngapain gitu loh, kan bisa berenang gitu. Ini terkait sama musim depan kayaknya sih menarik nih komposisi apa yang bakal dipakai sama Xavi. Ini masalahnya kita taruhlah ada 6 orang ya yang kayak Lewandowski head to head sama Aubameyang, si Dembele head to head sama Rapinya, terus si Ferran sama Ansu Fati kan di depan. Ini apa yang mau dipakai sama ini? Masalahnya secara kualitas pemain tuh 6-6-nya hampir sama gitu. Depay taruhlah kita buang ya kan, ini kayaknya emang akan dijual. Emang sih.
nomor 9 kan bakal dikasih Lewandowski kayaknya sih. Dan Braithwaite udah pasti banget sih. Oh, udah pasti ente masuk JNE yakin esok sampai. Nggak tahu sampai mana. Nah kalau Eze Abde kira-kira Abde bakal di loan sih kemarin. Bakal di loan. Terakhir emang bakal di loan. Dia bakal dikontrak 2 tahun lagi terus di loan. Nah kalau berarti dari dulu nih kira-kira kan kemungkinan besar si Safi kan bakal mainin 4-3-3 ya? 4-3-3. 4-3-3. Kira-kira untuk 3 di depan tuh siapa? 3 di depan pasti Lewandowski. Lewandowski pasti pasti di tengah ya kan. Di sebelah kanan tuh Rapinya. Sebelah kiri antara Ansu Fati atau si Ferran. Berarti jatuhnya Aubameyang jadinya fullback. ya aduh Enggak dong. ya Allah. Aubameyang cadangan sih kayaknya. Iya berarti kasihan juga ya maksudnya. Iya komposisi ini padahal komposisi musim lalu ya. Maksudnya yang ngebawa Xavi ke jadi runner up La Liga terus sampai Europa League tuh babak berapa gitu. Iya perempat final kayak perempat final. Iya. Nggak tahu lah ya, Barcelona gimana menurut lo gimana? Kalau menurut gue sih Untuk nggak tahu sih, kalau gue sih feeling malah berharapnya sih Lewandowski sama Aubameyang main bareng sih. Bisa sih sebenarnya Aubameyang ditaruh agak kiri. Iya. Sebenarnya. Cuman Ansu Fati-nya kan bingung. Iya Ansu Fati ya. Iya juga ya. Kemana ya? Tapi target dengan komposisi ini gue yakin Barcelona tuh bisa menang El Clasico. Buat menang La Liga mah ntar dulu. Ya. Kenapa? Kenapa lu pede banget? Enggak. Soalnya berkaca dari tahun kemarin dengan komposisi yang Seadanya padahal sih. Enggak seadanya udah ada Aubameyang gitu. iya. Yang El Clasico kedua kan menang 4-0 kalau nggak salah ya. Oh iya. Yang pertama kali Xavi datang kayaknya itu ya? Iya, itu yang pertama kan kalah tuh. Yang si siapa? Ronald Koeman apa? Kalau nggak salah. Nah, yang kedua tuh Xavi menang 4-0. Emang Barca kalau ketemu Madrid tuh bakal gila-gilaan mainnya. Kalau Barca pas ketemu Deportivo La Coruna. bukan La Coruna dong, udah nggak ada anjir La Coruna. Iya maksudnya jadi Granada gitu. Iya tim jelek kayak gitu. Ya langsung jadi Barca B anjing. Barcelona tuh nganut prinsip lama, lu boleh kalah sama semua tim kecuali Madrid gitu. Ya aneh banget sih sebenarnya. Deh, itu aja ya soal Barcelona, semoga memori kelam 2007-2008 nggak ngulang. Ini udah ibaratnya lo udah abis-abisan minjem duit, bukan minjem duit ya, maksudnya ngejual apa yang lo punya buat dapetin yang lo mau, tapi akhirnya nggak jadi apa-apa. Oh aduh. Ya dan Buka koperasi mendingan kalau kayak agak gitu. sayang juga sebenarnya kalau udah apa ya, udah dramanya udah terlalu banyak segala macam, nggak jadi ujung-ujungan apa-apa ya. terflop lagi. Sapi Malah juga. Lewandowski jadi Robert Martin Braithwaite ya takutnya kan. Enggak sih kalau itu. Oke, itu aja dari kita. Terakhir jangan lupa untuk nih yang jalan di bawah-bawah nih jangan cuma dilihatin doang, dibaca ya kan, di check out udah. Dan jangan lupa buat selalu update berita bola terbaru hanya di fifagol.com dan jangan lupa buat cek Instagram kita di fifagol ya. Sama jangan lupa tuh ya info-info terkini. Kemarin kan tahu kan ada yang kecelakaan. Nah, tuh cek tuh di akun mana. Nah itu aja, kita akhir lambang pamit. Bye. Yoi.